Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Senang dan berbahagia rasanya bisa bertemu kembali. Semoga kesehatan dan keberkahan untuk kita semua dan semoga kita juga senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Di semester 7 ini kita akan sama-sama belajar tentang metodologi ilmu pemerintahan. Nah, di dalam pertemuan perdana ini hal yang paling krusial ingin saya sampaikan adalah mengenai rencana pembelajaran semester. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai rincian dari rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan, terlebih dahulu saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang metodologi ilmu pemerintahan. Tentu pada dasarnya sebuah ilmu itu selalu memiliki metodologi, ya. Dan sebuah ilmu dikatakan maju ketika dia sudah memiliki metodologi, ya. Yang hari ini jadi mata kuliah misalnya. Kalau ilmu pemerintahan ada metodologi ilmu pemerintahan, ilmu politik ada metodologi ilmu politik, dan seterusnya. Memang terbilang bisa dikatakan cukup susah ya mata kuliah ini. Namun kalau disederhanakan, mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan ini adalah mata kuliah yang mengawal agar teman-teman bisa menyusun skripsi dengan rasa ilmu pemerintahan. Saya kasih tanda petik rasa ilmu pemerintahan. Maksudnya gini, setiap masalah itu bisa ditinjau oleh ilmu manapun, bisa ditinjau oleh ilmu politik, kebijakan publik, administrasi publik, hubungan internasional, dan lain-lain. Maka kita yang mempelajari ilmu pemerintahan melihat masalah harus dari perspektif ilmu pemerintahan tentunya. Nah, metodologi ilmu pemerintahan ini juga memiliki relasi dengan beberapa hal, ya. Itu bisa berkaitan dengan filsafat ilmu, bisa berkaitan dengan statistik, berkaitan dengan materi-materi pemerintahan dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan tayangan. Nah, mata kuliah metodologi pemerintahan ini bobotnya 3 SKS ya, teman-teman. Tadi saya sampaikan bahwa metodologi pemerintahan itu memiliki kaitan dengan beberapa hal. Misalnya filsafat ilmu, kemudian dengan MPS atau metode penelitian sosial, kemudian dengan statistik. Kenapa dengan statistik? Misalnya ketika ada yang menggunakan metode kuantitatif misalnya. Lalu berkaitan pula dengan materi ilmu pemerintahan. Maksudnya materi ilmu pemerintahan itu adalah mata kuliah yang dipelajari khususnya yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Dan kesemuanya itu ujungnya adalah berujung kepada skripsi. Nah, kalau di gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa MIP ini atau metodologi pemerintahan ini saya gambarkan posisinya ada di tengah. Dan MIP ini merupakan berkaitan dengan filsafat, yaitu pada tingkat epistemologi. Nah, apa itu epistemologi? Tentu teman-teman sudah mengetahuinya ya. Yaitu bagaimana cara ilmu itu didapatkan. Gitu. Nah, berkaitan dengan nama mata kuliah, metodologi pemerintahan, terlebih dahulu saya ingatkan untuk bisa membedakan ya antara metode dan metodologi. Seringkali ini seperti disamakan gitu, seolah sama antara metode dan metodologi. Padahal dari sisi makna itu ini berbeda. Nah, kenapa? Karena dua istilah ini seringkali dianggap sama atau dipertukarkan, padahal keduanya berbeda. Ya. Kalau metode misalnya, secara etimologis dari bahasa Yunani yaitu metodos, artinya cara atau jalan. Dan metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sementara metodologi secara etimologis atau metodos ya, sama dengan metode logos, yaitu ilmu yang berarti science of method, ilmu tentang metode, ya, ilmu tentang metode. Nah, dari makna ini kita bisa melihat ya perbedaannya. Dan kata metode dan metodologi sering digunakan secara bergantian atau dipertukarkan, khususnya pada kegiatan penelitian. Termasuk di dalam judul buku, misalnya judul buku penelitian ada yang metodologi ilmu pemerintah dan metodologi penelitian. Tapi isinya menceritakan tentang metode misalnya. Nah ini sebuah definisi itu penting. Ya. Nah sehingga terkesan pengertian metode atau methods dalam bahasa Inggris itu dikacaukan dengan metodologi atau metodologi.
Ya. Nah, fakta semacam itu terlihat pada penggunaan istilah metode penelitian research method dan metodologi penelitian research methodology. Nah, sehingga kata metode dan metodologi sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan erat. Nah, kembali ke soal rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah metodologi pemerintahan ini, kita lihat dulu deskripsi mata kuliahnya. Ya. Nah, supaya teman-teman memahami gitu ya, apa sih inti dari mata kuliah ini. Nah, mata kuliah metodologi pemerintahan memberikan bekal kepada para mahasiswa yang pemerintahan tentang dua hal sekurang-kurangnya. Pertama, bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mempelajari gejala-gejala pemerintahan dan memecahkan masalah-masalah pemerintahan. Dan yang kedua, pendekatan-pendekatan apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan sasaran yang ingin dicapai oleh mata kuliah ini adalah, pertama, mahasiswa mampu memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah pemerintahan dengan berbagai pendekatan sewaktu menghadapinya. Dan yang kedua, mampu mengadakan penelitian pemerintahan. Tentu aktivitas pemerintahan ataupun fenomena, gejala, peristiwa pemerintahan itu sangat dinamis dan sangat complicated. Gitu. Maka melalui metodologi pemerintahan ini, ya tadi ya bahwa membekali dua hal. Bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh, kemudian pendekatan apa yang harus bisa digunakan. Apakah pendekatan kelembagaan, apakah perilaku, dan sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman, capaian pembelajaran program studi ada 4. Ya. Pertama, mengenai sikap. Ya. Sikap ini diharapkan mahasiswa bisa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Lalu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ini untuk komponen sikap. Kemudian yang kedua, keterampilan umum. Nah, keterampilan umum misalnya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Kenapa demikian? Karena tadi bahwa metodologi ini bagian dari filsafat ya pada konteks epistemologinya. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ya, ketika melakukan penelitian ya harus seperti itu, ya mandiri. Kemudian yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau ilmu pengetahuan, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi. Nah, jadi sebetulnya untuk skripsi ini teman-teman sudah dibekali beberapa mata kuliah secara khusus ya, mulai dari statistik, kemudian metode penelitian sosial, kemudian ada metode penelitian pemerintahan. Dari semester 7 ini adalah ada metodologi pemerintahan. Lebih khas lagi kalau metodologi pemerintahan itu. Kemudian yang kelima, mampu mengambil kesimpulan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang keilmuan. Yang ketiga, keterampilan khususnya ini diharapkan mahasiswa mampu dan terampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah, ya, termasuk rencana riset. Nanti ada tugasnya rencana riset. Ya. Kemudian mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional, dan global yang menyangkut isu-isu dan masalah-masalah pemerintahan. Nah, masalah pemerintahan itu tadi saya sebut sangat complicated, artinya sesungguhnya banyak alternatif yang menarik untuk bisa dijadikan rencana riset teman-teman ke depan. Kemudian yang keempat, pengetahuan, menguasai konsep teoritis dalam penelitian ilmiah, kemudian menguasai konsep teoritis menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Simpelnya seperti itu. Lalu capaian referensinya, nah referensi ini banyak, saya hanya menyampaikan beberapa saja. Kalau saya cukup fleksibel, kalau referensi itu ya prinsipnya cari referensi yang mudah dipahami, mudah didapatkan, dan syukur-syukur kalau itu murah gitu ya. Nah misalnya ini ada Simalungun Song ya, judulnya metodologi pemerintahan. Kemudian ada metodologi penelitian pemerintahan. Lalu dari Profesor Taligi Braha ada kibernologi, jilid 1, 2, ya, dan lain-lain. Nah untuk yang pendukung juga sama. Ya. Kemudian teman-teman juga jangan melupakan dari apa namanya buku metode penelitian ya. Pada dasarnya buku metode penelitian apapun. Nah, cuma
Ini yang digunakan misalnya ada beberapa buku karangan dari Profesor Sugiono ya, dari statistika untuk penelitian, metode penelitian ilustrasi dan seterusnya. Karena tadi metodologi ilmu pemerintahan juga berkaitan dengan statistik. Maksudnya kalau nanti teman-teman ada yang memilih metode kuantitatif, ya itu bisa berkaitan. Itu sangat banyak sekali referensi ini ya. Selanjutnya, nah pokok bahasan ini yang penting. Di dalam satu semester ini ada 14 pertemuan, ada 14 tatap muka. Kemudian yang pertama, ya pertemuan hari ini pendahuluan ini memahami deskripsi perkuliahan atau kontrak belajar ya, evaluasi, instruksi tugas, dan yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian di pertemuan yang kedua mengenai ilmu, pengetahuan, dan perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan. Nah, ini mengeksplorasi dinamika pemerintahan supaya nanti ke depan teman-teman bisa menentukan mana yang paling menarik dan paling Anda yakini untuk diangkat menjadi sebuah riset ke depan. Kemudian yang ketiga kebenaran ilmiah dan metodologi. Ya, ini masih berkaitan dengan filsafat. Yang keempat ruang lingkup penelitian pemerintahan ya, di pertemuan keempat itu ya. Supaya tidak keluar tadi saya sebut bahwa metodologi pemerintahan ini adalah mata kuliah yang mempelajari supaya agar mahasiswa bisa membuat skripsi dalam rasa ilmu pemerintahan. Jangan prodinya pemerintahan tetapi rasanya rasa ilmu politik, rasa administrasi publik dan sebagainya. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh itu nanti rencana riset ini sebagai latihan teman-teman juga untuk membuat rencana riset. Ya, nanti tugasnya disampaikan. Dan pertemuan ke-8-nya adalah ujian tengah semester. Selanjutnya setelah UTS, nah ini ada metode kuantitatif dalam penelitian pemerintahan. Nah, sengaja karena memang bicara metodologi pemerintah tidak akan lepas dari metode penelitian. Nah, dalam hal ini saya mereview kembali tentang dua metode ya, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Itu sebagai alternatif saja sebetulnya supaya lebih menguatkan juga apa-apa yang sudah teman-teman pelajari pada mata kuliah metode penelitian sosial. Lalu di pertemuan ke-10 menyusun desain penelitian kuantitatif supaya sekurang-kurangnya dua metode itu bisa teman-teman pahami. Pertemuan ke-11-nya metode kualitatifnya dalam penelitian pemerintahan. Lalu pertemuan ke-12-nya menyusun desain penelitian kualitatif. Yang selanjutnya ke-13, nah ini saya ingin menguatkan sesuatu yang cukup sulit di awal dihadapi, biasanya mengenai pendahuluan ya, dan tinjauan pusaka. Dan yang ke-14 mengenai data dan analisis data, karena bicara penelitian, bicara soal data dan analisis data, supaya nanti bisa lebih memahami lebih tepat lagi. Kemudian pertemuan ke-15, konsep pembahasan, kesimpulan, implikasi, dan saran. Nah, kemudian terakhir adalah ujian akhir semester. Jadi kalau tatap mukanya itu ada 14 pertemuan, dan 16 itu termasuk UTS dan UAS dalam satu semester ini. Nah, diharapkan dengan disampaikan pembahasan seperti ini, teman-teman bisa mengelaborasi lebih dalam lagi, karena belajar di perguruan tinggi itu lebih menekankan kepada kemandiriannya. Ya, kemandiriannya. Nah, berikutnya saya ingin mengingatkan mengenai tata tertib di dalam perkuliahan ini secara ringkas saja. Ya, misalnya ya berpakaian harus rapi, ya jangan menggunakan kaos oblong. Kemudian saya memberikan toleransi keterlambatan masuk kelas itu 10 menit. Ya. Kemudian harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ingat tugas ini adalah kebutuhan mahasiswa bukan kebutuhan dosen ya. Karena dengan tugas kita bisa mengupgrade pengetahuan kita. Maka tugas-tugas ini harus betul-betul dikerjakan secara baik, secara serius, dinikmati gitu ya. Karena itu akan mengupgrade pengetahuan kita. Lalu yang keempat, saya mengingatkan keterlambatan mengerjakan tugas berkonsekuensi terhadap pengurangan nilai. Ini saya berharap teman-teman semua lebih tepat waktu ya dalam mengerjakan tugas. Nanti saya sampaikan tadi membuat misalnya rencana risetnya kapan harus dikumpulkan, kapan harus dipresentasikan, ya, supaya kontrak belajar ini bisa berjalan sesuai perencanaan. Lalu, nah ini tugasnya, ya tugas individu misalnya menyusun inti rencana riset.
tentatif. Ya. Syukur-syukur dari tugas individu inilah yang ke depan akan teman-teman jadikan skripsi supaya bisa dipelajari lebih awal dan tidak 2 kali kerja gitu ya. Nanti formatnya disediakan dan ini tadi dipresentasikan mulai pertemuan kelima, ada 3 pertemuan tadi ya, kelima, keenam dan ketujuh. Nah, lalu berikutnya tugas kelompoknya. Nah, ini membuat atau menyusun desain penelitian. Ya. Ini berisi 3 hal mengenai pendahuluan, bab pendahuluan, kemudian bab tinjauan pusaka, dan yang ketiga bab metode. Nah, ini dipresentasikan mulai pertemuan ke-10 dan 12. 10 dan 12. Nah, selanjutnya, sistematikanya, ini karena tadi saya menyampaikan 2 metode saja, ya. Nah, ini seperti ini untuk di bab 3-nya, karena tadi ada 3 bab ya. Nah, bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka. Nah, khusus untuk bab metode, maksudnya kalau memilih metode kuantitatif, nah, sistematikanya pada kotak sebelah kiri, dan kalau nanti teman-teman memilih kualitatif, sistematikanya pada kotak sebelah kanan. Penjelasan kelengkapannya, ya ada covernya, ada daftar isi, ya ada latar belakang penelitian, metode, ya. Kemudian diketik 2 spasi, marginnya, ketentuan seperti ini, atas kiri 4 cm, kanan bawah 3. Kemudian cukup dijilid plastik bening, ya, diketik rapi, daftar kiri kanan, ya. Kemudian mencantumkan daftar pustaka yang dikutip. Nah, ini penting, harus konsisten ya ketika mengutip daftar pustaka itu. Apa yang dikutip itulah apa yang ada di dalam daftar pustaka. Harus sama gitu ya. Atau dengan kata lain, apa yang ada di daftar pustaka itulah apa yang dikutip di dalam naskah. Nah, aspek penilaian tugasnya ada 7 hal. Pertama, mengenai orisinalitas ide atau gagasan riset. Yang kedua, kejelasan permasalahan yang berbasis data dan fakta. Ketika menyebutkan permasalahan itu harus berbasis data dan fakta, bukan asumsi. Ya. Yang ketiga, ketepatan dan pemahaman terhadap metode. Ya, karena dari 2 metode itu, kuantitatif dan kualitatif itu masing-masing memiliki logika dan kekuatan yang berbeda. Kemudian kemampuan komunikasi, ya, terutama ketika presentasi. Kalau yang kelompok, yang kelima itu termasuk kerjasama antara anggotanya seperti apa. Ya. Sehingga tugas kelompok itu tidak dikerjakan seorang diri, tetapi harus menjadi seperti kelompok itu. Ya. Supaya semua sama-sama bisa memahami. Ya, dan itu menjadi kesempatan untuk belajar bersama. Lalu kelengkapan referensinya. Nah, tentu sebuah karya tulis ilmiah semakin lengkap referensi semakin baik. Dan yang ketujuh, ketepatan waktu mengumpulkan. Nah, ini jangan lupa ya, teman-teman. Nah, berikutnya mengenai aspek penilaian dan besaran nilainya. Nah, misalnya kehadiran, absensi, ya, ini harus 100% kehadirannya. Lalu keaktifan itu misalnya di kelas, ya, aktif apa? Aktif bertanya, aktif menjawab. Kemudian tugas individunya dikerjakan, tugas kelompok, kemudian mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, dengan nilai ya seperti ini ya. Misalnya nilai 80 sampai 100, huruf mutunya A, ya, angka mutunya 4,0. Kemudian nilai 76 sampai 79, A min, angka mutu 3,7. Nah, selebihnya teman-teman bisa lihat rinciannya. Sehingga ketika melihat penilaian itu ya dari aspek-aspek ini keseluruhannya. Gitu. Tidak hanya salah satu. Ya. Maka pada poin-poin ini teman-teman mesti perhatikan semua. Nah, berikutnya saya ingin memberikan gambaran ya perbandingan mengenai strata pendidikan ini. Nah, teman-teman kan di S1 ya. Kalau kita bandingkan antara S1, S2 dan S3 misalnya. Nah, S1 ini sebetulnya termasuk kuliah yang cukup berat. Ya, misalnya ukuran SKS-nya 150 atau sampai 160 SKS. Misalnya. Kalau S2 hanya 46 SKS misalnya. S3 60 SKS. Lalu tugas akhirnya untuk S1 bernama skripsi, S2 bernama tesis, dan S3 bernama disertasi. Kemudian S1, skripsi itu bobotnya 6 SKS. Ya. Sementara tesis 6 SKS. Dan disertasi 30 SKS. Nah, maka membandingkan ini
Perbedaannya bisa terlihat dari sini. Kalau skripsi itu 75% kegunaan praktis, sementara tesis meskipun sama 6 SKS, ini 75% kegunaan teori. Dan disertasi yang lebih besar lagi, 30 SKS, itu idealnya 99% kegunaan teori. Kenapa demikian? Karena untuk lebih mengembangkan ilmu. Dan selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua ya, bahwa skripsi itu adalah uji 3 hal. Pertama, integritas ilmu, ya. Yang kedua, uji integritas kepribadian, dan yang ketiga, integritas keteladanan. Jadi bukan hanya semata-mata pengetahuan kognitif saja, bukan semata-mata naskahnya baik saja, tetapi di situ ada kepribadian, ada keteladanan, ya. Karena berkaitan juga misalnya dengan etika bimbingan, ya, bagaimana ketika bimbingan. Nah, memang mengerjakan skripsi tidak mudah, ya. Terlebih mahasiswa S1 sering disebut sebagai peneliti pemula. Oleh karena itu, perlu keseriusan, kegigihan, keuletan, banyak membaca, banyak bertanya, rajin menghimpun. Menghimpun apa? Menghimpun data, fakta, literatur. Nah, mengerjakan skripsi itu harus mau berproses, ya. Tidak bisa instan, melewati proses dan lolos proses. Dan ada sebuah ungkapan yang cukup populer bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kemudian tadi disinggung soal literatur, ya. Misalnya literatur itu apa saja. Nah, namun sebelumnya, kalau secara ringkas, sering kali skripsi itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, saya ingin menegaskan bahwa skripsi itu intinya bisa menulis. Ya. Tadi level S1, S2, S3, skripsi, tesis, disertasi itu sama. Ya. Intinya menulis, bisa menulis pada setiap jenjang itu. Nah, untuk bisa menulis harus banyak membaca. Kenapa? Karena dengan banyak membaca akan terinspirasi, termotivasi. Nah, sehingga S1, S2, S3 itu sama. Sama-sama harus bisa menulis. Singkatnya begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian literatur ini banyak jenisnya, bukan hanya buku ya. Ada buku, ada jurnal, ada hasil penelitian, ada makalah, ada dokumen resmi, artikel dalam website, misalnya artikel dalam surat kabar dan lain-lain. Nah, ini mesti dielaborasi. Nah, ketika selama menyusun skripsi, maka jangan berhenti 4 hal. Nah, ini saya sering mengingatkan hal ini. Pertama, mempelajari masalah yang diteliti. Supaya tepat di dalam merumuskan masalah. Lalu yang kedua, mempelajari teori yang digunakan. Karena teori itu sebagai tool of analysis, alat untuk menganalisis. Dan yang ketiga, mempelajari metode yang digunakan. Dan yang keempat, jangan lupa mempelajari pedoman skripsi. Nah, saya ingatkan poin keempat ini karena masih sering ditemukan terjadi kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi, dan itu ternyata diakibatkan karena tidak membaca pedoman skripsi. Misalnya urusan-urusan teknis penulisan. Nah, ini semua ketentuan nanti akan lebih jelas lagi diatur di dalam pedoman skripsi itu ya. Kalau tadi saya menyampaikan secara ringkas saja. Nah, kemudian mengenai skripsi ini saya analogikan kepemilikan sahamnya. Kalau skripsi itu sebagai sebuah saham di dalam perusahaan misalnya, maka pemilik saham terbesarnya adalah mahasiswa. Mahasiswa itu sahamnya 95%. Lalu kaprodi misalnya 2%, pembimbing utama atau pembimbing 1,5%, co-pembimbing 1,5%, karena ikut menandatangani di dalam lembar pengesahan. Nah, maka skripsi itu milik kita. Kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Sekurang-kurangnya bangga dengan 2 hal. Pertama, bangga dengan prosesnya, bahwa idenya, gagasan orisinal kita. Lalu bangga dengan hasilnya, karena tadi disebut bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, kemudian saya juga mengingatkan kalau ke depan teman-teman mengikuti bimbingan, nah ini secara ringkas saja ya, harus berpakaian rapi, jangan menggunakan sandal, kaos oblong misalnya. Kemudian dilarang keras menitipkan berkas bimbingan kepada siapapun, harus menghadap langsung dosen karena itu milik kita ya.
Kemudian bimbingan sesuai dengan hari, waktu, dan tempat yang telah ditentukan dosen. Nah, ditamakan di kampus. Kenapa? Karena dosen itu yang diperiksanya banyak gitu. Nah, mungkin sedang antri, sedang apa. Nah, ini eh, jangan sampai terkesan bahwa mahasiswa yang menentukan. Ya, misalnya cara menghubungi saja. Ya. Ini kalau secara ringkas saya kasih contoh seperti ini. Ya. Redaksinya misalnya ketika menghubungi dosen. Ya. Nah ini saya bermaksud bimbingan skripsi kiranya kapan dan di mana saya bisa bertemu. Nah itu yang tadi berkaitan dengan poin yang ketiga ya, bahwa hari, waktu, dan tempat yang telah ditentukan dosen. Jangan seolah mahasiswa yang menentukan, gitu ya. Dan secara etiket kurang etis, gitu ya. Nah sekarang kalau bicara soal skripsi, saya punya dua pertanyaan. Apa kekhawatiran Anda ketika bicara soal usulan penelitian atau skripsi? Kekhawatiran atau ketakutan? Ya. Khawatir nggak? Takut nggak dengan soal itu? Nah, sebetulnya kegiatan meneliti itu kegiatan yang mengasihkan, gitu ya. Kalau sudah ketagihan atau keranjingan meneliti, pasti akan sangat menyenangkan, gitu ya. Nah, ke depan teman-teman juga akan berhadapan dengan ujian seminar, usulan penelitian ataupun sidang skripsi, dan saya ingin memotivasi, meyakinkan dari sekarang, ya, bahwa seminar sidang bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan merupakan kesempatan dua hal. Pertama, kesempatan bagi penulis, ya, teman-teman mahasiswa sebagai penulis, ya. Untuk apa? Untuk meyakinkan kepada penguji, misalnya kepada pembimbing, ya, bahwa usulan penelitiannya orisinal dan layak diangkat. Lalu yang kedua, kesempatan menerima masukan dari pembimbing ataupun penguji, sehingga usulan penelitiannya lebih matang dan mudah dilaksanakan. Jadi proses seminar itu misalnya untuk mengawal agar rencana risetnya bisa dilaksanakan, bisa implementatif. Masalahnya sudah dirumuskan secara tepat, teorinya tepat, metodenya tepat, sehingga bisa implementatif rencana risetnya. Nah, selanjutnya, kesalahan-kesalahan umum saya ingin mengingatkan, ya. Misalnya banyak duplikat. Nah, kalau duplikat ini soal keseriusan. Terlebih sekarang ada checking plagiarisme. Nah, teman-teman harus lebih hati-hati dan harus punya tekad, harus menciptakan sebuah karya ilmiah yang orisinal. Kemudian judul misalnya, rancu bukan kajian ilmu pemerintahan. Nah, melalui metodologi pemerintahan itu kita nanti akan berdiskusi, bertukar pikiran supaya masalah yang kita bidik itu betul-betul merupakan core dari kajian pemerintahan. Kemudian yang elementer misalnya seperti cover, ya, warna dan susunan, apakah nama dulu atau logo dulu. Nah, ini lihat pedoman. Makanya tadi saya ingatkan bahwa ya, selama menyusun skripsi salah satunya jangan berhenti membaca pedoman supaya urusan-urusan teknis pun tidak salah. Misalnya ada yang berikutnya yang keempat, tidak ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, ini sebetulnya kalau membaca pedoman semuanya sudah tersusun. Tinggal teman-teman lebih teliti lagi. Lalu sistematika tidak sesuai, pengetikan salah huruf atau kata banyak, kemudian penomoran halaman, soal penempatan, soal jenis hurufnya, kemudian spasi antar subbab, kemudian cara mengutip salah, tidak ada daftar pustaka, tidak ada pedoman observasi, tidak ada pedoman wawancara misalnya, atau tidak ada angket. Nah ini dari poin ketiga sampai ke-13 itu kebanyakan diakibatkan tidak membaca pedoman. Sebetulnya kalau sudah betul-betul memahami pedoman, kesalahan-kesalahan itu tidak akan terjadi. Nah, sehingga di dalam proses pembimbingan bisa lebih cepat, misalnya bisa lebih fokus kepada substansinya ketimbang memeriksa urusan-urusan teknisnya. Kemudian selanjutnya saya ingin mengingatkan teman-teman juga bahwa prinsip membuat judul kalau disederhanakan itu ada 5 hal. Pertama, variabelnya apa. Yang kedua, unit analisisnya apa. Yang ketiga, kajiannya apa. Yang keempat, di mana. Yang kelima, kapan. Ya. Kalau ini sudah bisa terjawab, ya, itu yang relatif lengkap. Nah, catatannya,
Membuat judul harus berangkat dari masalah supaya kuat. Gitu. Kemudian masalah yang diangkat ini bisa menentukan teori dan metode yang digunakan. Karena teori adalah tool of analysis atau alat untuk menganalisis masalah. Dan selanjutnya, teman-teman, bahwa kajian tentang metodologi pemerintahan ini termasuk dalam tatanan filsafat seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Oleh karena itu, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut, perlu terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian dan ciri-ciri ilmu, sehingga akan diperoleh kesamaan titik pandang. Nah, ada sebuah ungkapan dari Will Durant yang paling populer, bahwa sebuah ilmu itu berawal dari filsafat, kemudian menjadi ilmu, dan berakhir dengan seni. Hari ini pemerintahan itu bisa dikatakan sebagai sebuah seni juga. Nah, kemudian ilmu pasti pengetahuan, tapi pengetahuan belum tentu atau tidak sama dengan ilmu. Nah, sebagaimana teman-teman yang sudah belajar di otak filsafat, ya, bahwa ilmu adalah bagian dari pengetahuan dengan ciri-ciri, misalnya bersifat universal, memiliki objek tertentu, bersifat empiris, memiliki metode, kemudian sistematis, dapat ditransformasikan, memiliki fungsi, dan lain-lain banyak. Nah, secara ringkas, persamaan dan perbedaan ilmu kenegaraan. Ilmu pemerintahan ini bagian dari ilmu kenegaraan, yaitu berkaitan dengan objek ilmunya. Nah, objek ilmu ini terbagi dua. Ada yang mengistilahkan dengan materia dan forma, kemudian atau istilah lain dari materia adalah subject matter, istilah lainnya adalah common platform, istilah lainnya adalah locus. Sementara untuk forma, istilah lainnya adalah focus of interest, atau platform, atau fokus. Nah, kalau digambarkan secara sederhana, misalnya persamaan dan perbedaan ilmu kenegaraan, nah ini seperti ini. Di sini saya memberikan contoh, misalnya ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara, kemudian ilmu negara, objek materinya sama, yaitu bicara soal negara. Maka yang membedakan dengan yang lainnya, ya, ini soal persamaannya, soal perbedaannya adalah terletak pada objek formanya di sini. Misal, ilmu pemerintahan mengenai hubungan pemerintahan, gejala peristiwa pemerintahan. Secara ringkasnya begini. Lalu ilmu politik misalnya berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan rakyat, pressure group. Lalu ilmu administrasi negara berkaitan dengan pelayanan, organisasi, manajemen, birokrasi. Kemudian ilmu hukum tata negara berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Dan ilmu negara berkaitan misalnya dengan konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara. Nah, ini yang saya maksud di awal tadi, bahwa metodologi pemerintahan itu adalah mengawal bagaimana mahasiswa ujungnya bisa membuat skripsi dengan rasa ilmu pemerintahan. Maka rasa ilmu pemerintahan yang dimaksud, kalau dikaitkan dengan soal persamaan dan perbedaan, maka letaknya pada objek formanya. Jadi jangan salah kamar. Kalau ilmu pemerintahan ya harus melihat soal ini. Ya, soal ini. Nah, apa objek formal pemerintahan? Nah, objek formal pemerintahan ini bersifat khusus dan khas, yaitu secara luas lagi, ya, mengenai hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya, baik hubungan antara pusat dengan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga, serta hubungan antar departemen. Termasuk di dalamnya pembahasan output pemerintahan, seperti fungsi-fungsi, sistem, aktivitas, kewenangan, pelayanan, dan lain-lain. Nah, maka dari perspektif inilah, ya, objek formal ini kekhasannya perspektifnya dari sini. Bahwa kajian-kajian yang akan teman-teman ke depan jadikan bahan skripsi itu jangan keluar dari objek formal ini, supaya tidak salah kamar. Nah, selanjutnya kembali ke soal metodologi ilmu pemerintahan, ya, bahwa setiap ilmu itu memiliki metodologi. Ketika sebuah ilmu sudah memiliki metodologi, itu pun bisa dimaknai bahwa ilmu itu sudah berkembang. Nah, setiap disiplin ilmu pengetahuan idealnya mempunyai metodologi sendiri yang khas. Misalnya ilmu hukum mempunyai metodologi ilmu hukum, ilmu komunikasi mempunyai metodologi ilmu komunikasi, ilmu politik ada metodologi politik, dan sebagainya.
Nah, kalau dianalogikan, bagikan suatu pintu mempunyai kunci, pintu sendiri, demikian juga kunci mobil hanya dapat digunakan untuk menghidupkan mobil. Jadi metodologi ini sebagai kunci juga, gitu ya. Nah, kalau melihat dari pengertiannya bahwa MIP atau metodologi pemerintahan berarti ilmu tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memahami pemerintahan, bagaimana prosedur pengetahuan fenomena pemerintahan itu diperoleh, dianalisa, dan dijelaskan. Dengan kata lain, metodologi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari penerapan metode ilmiah oleh pemerintahan dalam mengkaji masalah-masalah atau mempelajari gejala-gejala pemerintahan. Ini kata Profesor Talji Hudrahat. Ya, saya mengutip salah satu pendapat ini dalam bukunya Kibernologi. Ya. Nah, kemudian ilmu pemerintahan mencoba mengembangkan metodologi sendiri ya, sebagai ciri khasnya di dalam mengembangkan pemerintahan sebagai suatu ilmu. Dengan demikian, metodologi pemerintahan merupakan mata kuliah yang khas pada program studi pemerintahan. Nah, misalnya untuk program studi pemerintahan, mata kuliah metodologi pemerintahan ini sangat vital. Skripsi ini merupakan salah satu wujud karya ilmiah yang diperoleh melalui analisa dan penelitian yang menggunakan metodologi ilmu. Mustahil penelitian tanpa metode atau tanpa metodologi ya. Tanpa metodologi, penulisan skripsi dan penulisan karya ilmiah tidak akan tepat sasaran dan akan kesasar. Maka pada titik ini metodologi pemerintahan menjadi sangat krusial. Nah, selanjutnya, teman-teman, metodologi pemerintahan memberikan analisa tentang pendekatan, konsep, generalisasi, teori, paradigma atau preposisi-preposisi yang melatar belakangi setiap langkah dan prosedur yang bisa ditempuh dalam kegiatan analisa atau interpretasi terhadap masalah-masalah pemerintahan. Kemudian memberikan alternatif dan petunjuk dalam memilih pendekatan itu, dan membandingkan unsur-unsur yang penting dalam rangkaian kegiatan memahami, menganalisa, dan menginterpretasikan masalah atau gejala-gejala pemerintahan. Kemudian metodologi pemerintahan membahas konsep-konsep teoretik, berbagai metode atau pendekatan dalam memahami gejala-gejala atau masalah-masalah pemerintahan. Kelebihan dan kekurangannya yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan pendekatan yang dianggap paling tepat untuk digunakan. Dan selanjutnya, belajar metodologi pemerintahan antara lain adalah belajar tentang bagaimana melakukan penelitian pemerintahan, yaitu belajar tentang prosedur logika dan konseptualisasi yang mendasari proses penelitian pemerintahan. Misalnya belajar memahami cara bagaimana mendeskripsikan, menganalisa, dan menilai prosedur, konseptualisasi, generalisasi, teorisasi, eksplanasi, dan sebagainya. Kemudian dalam metodologi pemerintahan juga dibahas bagaimana ilmuwan membangun pengetahuan tentang pemerintahan, membahas tahap-tahap penting dalam proses pembentukan pengetahuan secara sistematis, yaitu perumusan konsep untuk mendeskripsikan fenomena, perumusan generalisasi dengan menghubungkan konsep dan pembentukan teori yang merangkum dan memberi makna pada generalisasi itu. Nah, selanjutnya metodologi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari metodologi penelitian atau metode penelitian. Bahkan metodologi penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa gejala atau masalah-masalah pemerintahan. Maka dengan demikian, dalam mempelajari metodologi pemerintahan harus memahami prinsip-prinsip dasar penelitian, konsep-konsep pemerintahan, filsafat ilmu, dan bahkan statistik, terutama untuk analisis pendekatan kuantitatif. Nah, selanjutnya, kemampuan dalam metodologi pemerintahan ini juga akan menjadi tolak ukur untuk mengukur sejauh mana kapabilitas seorang lulusan, ya, yang bertujuan pertama supaya menguasai pemerintahan, kedua menguasai metodologi ilmu pemerintahan, yang ketiga mampu meneliti masalah-masalah pemerintahan, keempat terbuka tanggap terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kelima peka terhadap masalah-masalah pemerintahan.
Yang keenam, mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan dengan penalaran ilmiah. Dan yang ketujuh, seleksi atau persiapan jenjang berikutnya, S2 ataupun S3. Nah, selanjutnya, teman-teman, poin 1, 2, 3 diukur dengan skripsi. Ya. Poin 1, 2, 3 yang mana? Yang tadi. 1, 2, 3 menguasai pemerintahan, menguasai metodologi pemerintahan, kemudian mampu meneliti masalah-masalah pemerintahan. Dan selanjutnya poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan fungsi manifest atau harus konkret. Nah, sementara poin 7 fungsi laten atau tersembunyi tidak secara langsung. Fungsi ketujuh yang mana tadi? Seleksi atau persiapan tahap studi lanjut, ya, S2 atau S3. Nah, selanjutnya seorang sarjana pemerintahan dituntut harus seperti seorang dokter spesialis yang mampu mengamati, menganalisis berbagai penyakit dan mengobatinya. Dengan apa? Dengan memberikan resep yang tepat dan mujarab. Nah, tentunya penyakitnya itu adalah masalah-masalah pemerintahan yang muncul ke permukaan, yang dapat mengganggu kepentingan publik. Nah, kalau di dalam penelitian ada masalah, masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, lalu berikutnya, seorang sarjana pemerintahan harus peka terhadap masalah-masalah pemerintahan yang muncul di dunia sekitarnya. Dia harus mampu menganalisis dan menginterpretasikan gejala-gejala yang muncul, kemudian membuat resep pemecahannya. Dan masalah-masalah pemerintahan tersebut harus dapat diselesaikan dengan penalaran ilmiah, dengan menggunakan metodologi, tidak dengan kekuatan dan self-interest. Nah, sehingga singkatnya, output metodologi ilmu pemerintahan itu adalah satu, mampu menulis skripsi dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu memahami, menganalisis masalah-masalah pemerintahan secara ilmiah. Nah, terakhir, fungsi dari metodologi pemerintahan ada dua, yaitu fungsi ke dalam dan fungsi keluar. Fungsi ke dalam adalah menguji, mengoreksi, dan mengembangkan diri sendiri. Ya. Sedangkan fungsi keluar adalah mengidentifikasi, merekam, menggambarkan, menerangkan hubungan, menguji pengetahuan, dan memprediksi atau meramalkan. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman, sebagai pertemuan pengantar ya dalam kuliah perdana untuk mata kuliah metodologi pemerintahan ini. Ya, tadi secara ringkas sudah disampaikan mengenai apa inti yang ada di dalam rencana pembelajaran semester. Nah, selanjutnya barangkali ada pertanyaan, tanggapan, dipersilahkan teman-teman. Kita bertukar pikiran. Saya ingin mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan ini, ya ini memang mata kuliah yang sulit, tetapi ini bagaimana kita menjadikan mata kuliah ini sebagai satu mata kuliah yang menyenangkan. Ya, karena ini menjadi bekal juga ya, ketika teman-teman menyelesaikan tugas akhir dalam hal ini adalah skripsi. Ya, baik, ini saja teman-teman yang bisa disampaikan. Ya, mohon untuk dipelajari kembali ya, apa yang menjadi kontrak belajar di dalam RPS. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.